drama tentang pendakian. Selamat menyaksikan! Pada masa perundagian, manusia telah menemukan logam dan menggunakannya untuk alat kehidupan. Di sebuah desa bernama Arbaro, hiduplah seorang pemuda bernama Fatir yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membuat alat logam. Namun, kemajuan bukan milik satu orang saja, melainkan bersama. Yang mulia Datu Afif, ini adalah alat yang kuhasilkan dari logam, lebih kuat dari batu ataupun kayu. Menarik. Apakah semua warga bisa menikmatinya? Jangan-jangan itu hanya bisa dipakai oleh para bangsawan saja? Tidak, Sabrina, aku akan mengajari masyarakat cara membuat ini, agar masyarakat bisa membuatnya sendiri dengan usaha mereka sendiri. Datu, ini bisa jadi awal perubahan besar bagi desa kita. Baik Fatir, siapkan pelatihan biar semua warga belajar. Baik, Aku ragu untuk mengembangkan ilmu pembuatan alat logam desa kita, soalnya masyarakat kita masih dengan cara lama. Aku juga takut masyarakat kita tidak bisa beradaptasi. Tapi Datu, pendamaian adalah benar berharga. Kita tidak boleh menang suatu ilmu hanya karena ilmu tersebut belum terbiasa di kehidupan kita. Justru, kita harus membuat masyarakat terbiasa dengan alat logam. Toh, itu sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Oh sangat benar juga ya. Jika masyarakat terbantu, desa kita akan semakin maju. Baiklah, pikirkan cara untuk menambahkan ilmu tersebut. Sekarang kau boleh pergi. Baik, Datu. Nisha, aku rasa alat ini mulai tumbuh deh. Kita harus membeli cangkul yang daring. Wah, sepertinya iya. Tapi cangkul logam hanya bisa dibuat oleh para perundagian. Tapi kita harus belajar, Nih. Kita tidak selamanya bisa bergantung pada orang lain. Benar juga, tapi apakah mereka hanya mengajari kita? Pada suatu hari, salah satu warga desa bernama Kirani tidak sengaja melihat Fatir saat ia sedang mencetak logam. Kirani menghampiri Fatir dengan kagum sekaligus bingung di wajahnya. Fatir, apa kabar? baik. Ini apa? Ini cairan logam. Iya, ini namanya cetakan, agar bisa membentuk cairan logam menjadi berbagai bentuk. Ini dapat menghemat waktu pengerjaan. Wah, keren banget. Kalau semua orang bisa belajar seperti ini, pasti desa kita makin maju. Pasti. Desa Baro menjadi salah satu desa paling maju di masanya, bukan karena alat logam semata, tapi karena kerjasama dan semangat belajar tanpa memandang peran atau gender. Masa perundagian pun dikenang sebagai masa lahirnya kemandirian dan kemajuan bersama. Saat di Indonesia, aku buat pembicar ini bisa kita barter dengan alat logam. Tentu, kita harus saling bisa menukar keahlian. Aku juga ingin membuat alat logam. Aku tidak mau hanya menjadi penenun. Kalau semua perempuan seperti itu, kita akan maju. Khalea dan Fatir merenung dan menatap langit. Pikiran untuk memajukan desa Abaro berkecamuk di benak mereka masing-masing. Fatir, apa yang telah kamu lakukan dan kamu lakukan? Kan satu jalan untuk menuju ke desa kita menjadi maju. Tapi semua warga harus bisa berkontribusi, bukan hanya laki-laki saja. Tentu, aku juga berpikir bahwa perempuan juga perlu dalam membentuk atau membuat peralatan. Kan dalam pembelajaran tidak ada batasnya. Tapi bagaimana agar semua masyarakat dapat berkontribusi?
Bagaimana dengan pelatihan terbuka? Sepertinya itu ide bagus. Itu menurutku itu cara yang positif untuk mengajak semua orang berkontribusi. Ya kan? Besok kita akan mengadakan pelatihan terbuka. Di sana semua warga bisa belajar dan sama-sama saling mengajari dan belajar. Aku setuju banget. Semua warga berkumpul. Fatir mulai pelatihan. Nesya dan Kirani membawa alat ladang dan tembikar. Hari ini kita akan membuat cetakan dan mencarikan logam. Siap? Siap. Ini pertama kalinya perempuan ikut dalam perundagian. Aku bangga. Mulai hari ini, aku bukan hanya menjadi penenun, tapi menjadi pembuat alat. Anak-anakku, hari ini aku lihat semua banyak perubahan di desa ini. Perundagian bukan hanya tentang logam, tapi tentang semangat, berbagi, dan pengetahuan. Demikianlah kisah dari masa perundagian, masa di mana keterampilan, kerjasama, dan semangat gotong royong menjadi kunci kemajuan. Dari para pandai besi hingga pengrajin, mereka mewariskan nilai-nilai yang tetap hidup hingga kini. Semoga kita bisa belajar dari ketekunan dan kebersamaan mereka. Zaman perundagian adalah masa akhir dari zaman prasejarah Indonesia, ketika manusia sudah ahli dalam mengolah logam menjadi hal-hal yang berguna, seperti patung, perkakas, ataupun perhiasan. Dan pada saat itu, kehidupan sosial semakin teratur, perdagangan semakin berkembang, dan teknologi meningkat semakin pesat. Nah, selanjutnya ada alat-alat pada zaman perundagian. Yang pertama ada kapak corong. Kapak corong adalah kapak berbahan perunggu dan biasanya digunakan untuk memotong kayu. Yang kedua ada nekara. Nekara adalah sebuah genderang besar yang digunakan pada upacara adat dan sebagai simbol status. Yang ketiga ada mongkok. Mongkok adalah beduk kecil yang biasanya digunakan untuk upacara dan dapat ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Yang keempat ada bejana perunggu. Bejana perunggu adalah wadah untuk berbahan perunggu. Biasanya itu digunakan sebagai dalam upacara atau ritual adat dan sebagai benda berharga. Yang kelima ada tombak atau mata pisau besi, digunakan untuk berburu, bertani, atau bahkan sebagai senjata. Fatir, apa kabar? Baik. Lagi apa? Kenapa sih? Aku ragu untuk mengembangkan ilmu pembuatan alat di desa kita.